Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya, Sudaryanto. Channel otak-atik penulisan, cara penulisan karya ilmiah, otak-atik matuk. Kali ini kita akan membahas tentang skala pengukuran ya. Jadi adik-adik mahasiswa S1 program pasca sarjana maupun usaha program doktor ya, serta rekan-rekan dosen sering kita berdebat ataupun berbeda pendapat ya antar dosen kemudian mahasiswa juga dalam penggunaan skala pengukuran ya. Sebenarnya yang diukur bukan skalanya tapi respons, pengukuran respons. Kalau di jurnal-jurnal bunyinya hanya measurement, bukan skill measurement, bukan, tapi measurement. Ukurannya bagaimana? Ya, jadi khususnya untuk penelitian kuantitatif. Baik, saya share PPT-nya. Mulai dari awal. Oke. Jadi kadang kita hanya mendengar apa itu Likert atau hanya menggunakan Likert. Ditanya apa itu Likert tidak tahu, kemudian berapa angka skala yang digunakan ya, juga tidak paham. Kemudian apalagi yang benar seperti apa ya, saya akan mencoba untuk menggali ya, asal muasalnya ya. Kalau kita bicara keilmuan memang harus tahu epistemologinya, ontologi dan epistemologinya ya, asal muasalnya dan yang mendasarinya ya. Atau kalau di dalam pelajaran bahasa mungkin ya sanadnya ya, urut-urutannya seperti apa. Baik, lalu apa tahapannya dalam mengembangkan skala ya. Jadi menurut De Vries 2003 serta 2016 ya, dalam skill development, pertama adalah determine clearly what it is you want to measure. Tentukan secara jelas apa yang akan diukur, apakah itu berat, apakah itu nilai uang, apakah itu jarak, ya. Apakah itu kelihatan ya, yang metrik ataukah yang non metrik yang tidak kelihatan. Tentunya kalau respon pendapat responden sifatnya tidak kelihatan atau laten ya. Kemudian teori apa yang digunakan untuk mengklaritinya nanti? Teori-teori apa yang digunakan? Apakah teori customer behavior, pengambilan keputusan pembelian, teori apalagi teori service quality ya, ataupun teori-teori yang nantinya akan membantu di dalam membuat clarity atau klarifikasi. Kemudian measuring elusive fenomena, jangan lupa juga diukur yang ukuran yang untuk fenomena-fenomena yang sulit diukur, yang tidak bisa secara langsung dilakukan observasi. Specificity, as an aid to clarity. Jadi kekhususan di dalam sebagai bantuan dalam clarity nantinya. Kemudian do you wish to measure abroad? Apakah Anda akan mengukur secara umum? General construct atau construct yang umum secara luas ya, secara luas construct yang umum ataukah spesifik konteks construct. Sehingga kita perlu menggunakan beberapa skala tentunya, karena yang diukur adalah skala yang nominal, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio atau sikap Breuer. Apa yang dimaksud dengan skala nominal? Skala nominal digunakan untuk pengkategorian saja.
yang memiliki ciri tidak dijumlah bilangan pecahan, tidak memiliki ranking, tidak memiliki nol mutlak, angka hanya sebagai label saja, tidak memiliki ukuran yang baru dan menggunakan statistik non parametrik. Contoh di sini adalah faktor demografi dari responden. Jenis pekerjaan khususnya ya, 1 wira swasta, 2 PNS, 3 tenaga lepas, 4 konten kreator. Jadi tidak bisa dijumlah antara PNS dengan wira swasta ya, 1 tambah 2 sama dengan 3 itu tidak. Dan tidak memiliki ranking, 1 wira swasta lebih bagus daripada PNS itu tidak. Tidak memiliki nilai nol mutlak, kalau nol di sini nol bisa tidak punya pekerjaan itu tidak ada. Dan angkanya sebagai label, mau dibolak-balik PNS-nya 1, wira swasta 2 itu tidak masalah. Tidak memiliki ukuran dan hanya boleh menggunakan statistik non parametrik. Yang berikutnya adalah ordinal, yaitu skala pengkategorisasian disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi, kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Contoh ini penggunaan bintang di dalam memberikan penilaian terhadap penggunaan aplikasi e-commerce misalnya ya, aplikasi marketplace misalnya ya. Kalau bintang 5 artinya sangat puas, bintang 4 artinya puas, bintang 3 artinya kurang puas, bintang 2 tidak puas, dan bintang 1 artinya sangat tidak puas misalnya ya. Bintangnya tapi yang diurutkan bintangnya. Oke. Yang ketiga adalah data interval. Jarak antara dua titik pada skala sudah diketahui. Setiap digit ada nilainya, contoh mengurutkan dan membandingkan data. Contoh suhu udara di 2 kota, Jember 35 derajat Celcius, di Surabaya 40 derajat Celcius, berarti Jember 5 derajat lebih rendah atau lebih dingin ya, daripada di Surabaya. Ciri-ciri skala ukurannya interval sebagai berikut. Data bersifat saling memisah, data bersifat logis, data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Jadi karakteristik khususnya seperti apa? Nah, bersifat logis yang memper lah, kalau 10 derajat lebih dingin daripada yang 15 derajat, nah, itu logis sifatnya ya. Angka 0 hanya menggambarkan titik dalam skala, tapi sebenarnya tidak memiliki nilai 0 absolut. Jadi yang benar-benar 0 ya, itu tidak ada. Rasio yang keempat, data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik 0 yang absolut. Contoh, jumlah buku di kelas jika 5, maka ada 5 buku. Jika 0 berarti tidak ada buku atau absolut 0. Tidak ada kategorisasi atau pemberian kode. Kemudian bisa dilakukan operasi penjumlahan matematika. Misal 1 cm ditambah 35 cm, maka 135 cm. 5 mangga ditambah 2 mangga, 97 mangga. Oke. Lalu macam-macam skala tadi, 4 skala tadi akan digunakan di dalam pengukuran respons dalam penelitian kuantitatif tentunya. Lalu format respons seperti apa? Yang diketahui di sini adalah ada Likert scale, kemudian semantic different, visual analog, numerical response format, binary option, dan item time frames. Likert scale, the item is presented as declarative statement, declarative sentence. Jadi kalimatnya merupakan kalimat deklaratif atau pernyataan, followed by response option that indicate varying degrees of agreement with or endorsement of the statement. Diikuti dengan pilihan-pilihan respon yang mengindikasikan variasi tingkatan dari kesepahaman atau kesepakatan dengan atau endorsement statement. Jadi harus ada endorsement statement-nya. Yang kedua, semantic different, yaitu merupakan metode di mana yang merupakan sudah safely associated with the attitude, safely atau sudah matang ya dengan perilaku. Research yang dilakukan oleh Osgood dan Tannenbaum 1955. Typically, a semantic differential is used in reference to one or more stimuli. Jadi ada 1 atau 2 stimuli.
Oke. Dan visual analog itu sama dengan semantik. Numerical response format and basic neural process ini pernah dilakukan oleh Sorsi, ya, penelitiannya, dan Privtis and Umilita 2002. Maaf ya. Appearing in nature suggests that certain response option may correspond to how the brain process numerical information. Jadi nampak sifat dari saran-saran yang disarankan terhadap respon-respon tertentu, pilihan-pilihan respon tertentu yang kemudian berkorespondensi atau berhubungan dengan apa yang ada di proses pemikiran, proses numerical information apa yang ada yang sedang dipikirkan. Jadi kalau misalnya as salesman ya, harga mobil itu ya tentunya yang dipikirannya adalah berapa harganya ya, kemudian numerical ya, makanya kira-kira berapa itu dia pikirkan, kemudian diskonnya berapa kemungkinannya, atau bisa dihasil berapa kali yang ada di pikiran konsumen. Jadi jangan ditanya berapa ekor itu, jangan dibeli nyatakan sekian ekor, itu tidak, nanti tidak ketemu antara apa yang ada brain process ya, numerical information dari customer ya, yang dikatakan sebagai numerical response format, basic neural process. Yang kelima adalah binary option, ya, biner antara agree dan disagree atau yes or no, di mana secara emosional pernah mengalaminya sebagai reaksi yang pernah dia alaminya. Kemudian item time frames, nah ini Kelly and McGrath 1988 pernah melakukan penelitian dalam pengukuran pada situasi tertentu saja. Tidak bisa digunakan di situasi lain secara universal. Jadi kalau misalnya keramaian atau keriuhan penonton di dalam satu event tidak bisa dibandingkan dengan keriuhan di event yang lain atau di tempat lain. Ya, apakah dengan desibel atau dengan apa itu tidak bisa disamakan, diukur sama, itu tidak bisa. Itu contoh item time frames. Oke, sekarang kita masuk ke skala Likert. Adik-adik mahasiswa satu program pasca sarjana dan program doktor mungkin belum paham siapa itu Likert, apa itu Likert ya. Ceritanya sama dosen pembimbing atau penguji, apa itu Likert, itu banyak tidak bisa menjawab ya. Apalagi kalau sampai berapa skala yang digunakan oleh Likert, nah itu biasanya banyak yang ngeblank. Likert sebagai penemunya adalah namanya Francis Likert 1967. Beliau melakukan penelitian tentang manajemen and value dalam human organization di satu organisasi terhadap ratusan atau beberapa ratus, totalin several hundred person yang melengkapi kuesionernya. Dia juga menjelaskan bahwasanya di dalam penilaian itu menggunakan highest and lowest producing departments, which they knew well, they have varied, ya, variasi dalam deskripsinya di antar departemen, ya, dan menggunakan interval 4 interval, ya, mulai dari yang being largely under system itu interval 4, kemudian most productive unit largely under system 3, most productive ya. Kemudian striking fact itu pada interval 3, interval 2 ya, dan high producing until unit fall in the table sebagai paling low producing department. Oke, ini digunakan oleh Likert ya dalam
evaluasi performa kinerja organisasi, ya. Dia menggunakan 4 interval. Jadi kenapa Likert itu dikatakan sebagai skala interval, kategori interval, ya? Itu asal muasalnya atau ontologinya seperti ini. Ontologinya, asal muasalnya, sanatnya seperti ini. Jadi ini kalau dikategori angka ya angka 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini statementnya ini endorsement, pilihan endorsement. Pilihan endorsement ini di antara angka 1 dan 2. Di sini ada 5 skala interval, ya, masing-masing mulai dari no, have no confidence and trust di dalam menilai, contohnya di sini leadership proses yang digunakan. Extent to which superior have confidence and trust in subordinate. Oke. Dalam hal superior, ya, dan memiliki confidence terhadap subordinate itu ada apa tidak? Ini mulai dari paling kiri tidak ada, ya. Kemudian berikutnya adalah ada, tapi as master has in servant, seperti hanya sebagai pelayan saja. Kemudian ini substantial but not complete confidence, ya, ada tapi tidak sepenuhnya confident. Tetap berharap keep control, ya, of decision, ya, tetap diawasi, gitu. Dan yang ini completely confidence and trust in all matters, jadi sepenuhnya percaya. Oke. Lalu responden diminta untuk mengisi seperti ini, ya, contohnya ini, ya, complete confidence, di mana dia mencentang, ya. Jadi kalau di sini berarti dia pada interval 2 tetapi sudah mendekati 3, ya, atau angka 3. Sedangkan di sini adalah apa namanya, operational and performance characteristic of different management system. Disuruh mentik sehingga dia menjadi interval. Kemudian oleh De Vries diformulasikan lagi menjadi 6. Ya. Strongly disagree, moderately disagree, moderately agree, disagree, dan moderately agree, serta moderately agree dan strongly agree. Dia juga mencontohkan 5 skala: completely true, mostly true, equally true, and untrue. Ini yang 3 ini. True and untrue, kemudian mostly untrue, dan completely untrue. Oke. Namun tidak ada yang menggunakan atau mencontoh angka 3 sebagai netral. Oke, kalau netral, nah seperti ini netral misalnya, ya, 3 netral, ini cenderung responden nanti akan tergiring untuk mengisi netral sajalah, tidak berpendapat itu. Bisa katakan ini tidak pas atau kurang benar, ya. Tapi kalau di sini adalah di antara setuju dan tidak setuju itu malah betul, seperti contohnya tadi, ya. Boleh true and untrue. Oke. Sehingga tidak menjadikan bipolar. Oke. Ini juga contoh skala Likert yang belum lengkap. Kenapa? Karena di antara
sisi kiri dan sisi kanan tidak ada endorsement statement di sini. Pilihan endorsement statement tidak ada. Oke. Jadi ada hanya sangat tidak setuju dan sangat setuju, tapi endorsement statement tidak ada. Kalau penggunaan skala Likert. Sehingga pertanyaannya adalah, benarkah skala Likert yang Anda gunakan adalah merupakan skala interval? Jika tidak, lalu bagaimana Anda menggunakannya untuk analisis regresi? Apakah alternatifnya? Yang berikutnya alternatifnya adalah semantic difference dalam bukunya Osgood 2009. Now let us look at the measurement model, typically semantic difference task. Ya. Ini diambil dari Norman Cliff sebenarnya, Osgood ini meramu atau merumuskan dari Norman Cliff bipolar dari yang sebelah kiri extremely good, quite good, plus 3, plus 2, plus 1, slightly good, kemudian 0, ya, equally good, and bad, ya, or neither, dan sebelah kanan, harusnya kiri nih, slightly bad, 2, minus 2 slightly bad, with quite bad, dan minus 3 extremely bad. Sesungguhnya kalau dibalik berarti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Norman Cliff. Kemudian sama Osgood dan Tannenbaum 1955 dirumuskan menjadi ini honest dan dishonest, quiet dan noisy, contohnya ini ya, dengan menggunakan 7 and 9 common numbers ya, jadi antara 7 dan 9. Oke. Dari attitude followed by list of adjective pairs. Jadi kiri kanannya harus kata sifat. For example, if someone regard auto assessment as extremely dishonest, he or she might select the line closest to the adjective. Either extreme or moderate views can be. Contoh penggunaan semantic difference yang betul, misalnya kualitas layanan. Lingkungan belanja di Geraha Mulia Plaza Lumajang memiliki desain interior dekorasi unik, aroma dan pencahayaan yang baik, sangat tidak menarik dan sangat menarik. Dekorasi interiornya ini, ya. Lingkungannya. Silakan nanti responden memilih ya, ini 7 skala ya. Suasana geraha sangat tidak menyenangkan dan sangat menyenangkan. Jadi kiri itu sangat negatif, kanan sangat positif. Pelanggan dapat memenuhi yang dibutuhkan dan diinginkan dengan berbagai macam produk. Sangat tidak terpenuhi dan sangat terpenuhi. Sangat negatif dan sangat positif. Oke, ini sambil dari Osgood ya, 2009, semantic differential technique in the comparative study of culture, American Anthropologist, volume 66, isu 3, 171 sampai 200, ya, DOI-nya ini bisa di-download. Kemudian dari bukunya The Valis RF 2016, Skill Development Theory and Application, 4th edition, sebagai publication, dan satunya lagi adalah dari Ryan Likert, Skill Development. Ryan Likert. Matur nuwun, terima kasih, thank you, thank you atas menyimaknya channel ini. Mudah-mudahan semakin jelas blunder tentang skala ataupun pengukuran respon, tepatnya pengukuran respon dari responden, dan semakin punya gambaran serta pilihan sehingga tidak bingung ya. Saya tidak menjudge atau tidak mengatakan bahwasanya skala Likert itu tidak interval, tetapi dari ontologinya tadi, dari syaratnya tadi, harusnya memang skala Likert itu interval. Oke, asal aturan-aturannya itu dipatuhi. Antaranya adalah
statement, kemudian ada endorsement pilihan dari komprominya, ya. Kemudian tidak menggunakan netral di tengah, ya, yang menimbulkan bipolar, ya. Dan antara angka 1 dengan berikutnya itu berurutan dan ada, bisa dikatakan ada interval di antaranya. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan kali ini saya agak kedinginan ini saya pakai seragam sedikit berbeda dari biasanya. Sampai ketemu di channel berikutnya, yaitu tentang sudah ada request sebenarnya tentang menjelaskan tentang SEM, ya, atau PLS. Itu nanti apabila followers ataupun subscribers dan viewersnya sudah mencapai 1000, jam menontonnya juga sudah 4000. Jadi mohon maaf belum bisa saya penuhi sekarang, ya. Yang berikutnya akan kita agendakan adalah membuat atau menjelaskan tentang kalau kemarin dalam membuat case study, berikutnya adalah bagaimana menjawab atau menganalisis case study. Ya, itu yang ditunggu-tunggu tentunya sama mahasiswa. Bagaimana sih menjawab ataupun menjelaskan, memberikan jawaban case study-nya? Itu nanti di konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.